Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas biaya produksi pada seksi ring spinning atau HPP ring spinning. Nah, ini sudah Anda kerjakan pada minggu sebelumnya, minggu lalu. Nah, sekarang tinggal kita mencocokkan masing-masing. Nah, ini kaitannya dengan data. Ini sudah ada di buku 1 untuk persediaan awal. Ini ada 150 unit, kemudian masuk dari persiapan, dari seksi persiapan itu 20.000 sehingga totalnya adalah 2.150. Kemudian yang keluar di sini ditransfer ke gudang adalah 19.500. Kemudian yang jadi persediaan akhir atau ngendon di bagian ini atau ring spinning ini adalah 650. Sehingga totalnya adalah 20.150. Ini sama. Ini sama. Nah, berikutnya masuk ke produk ekuivalen. Produk ekuivalen yang ditransfer ke gudang ini adalah 19.500 ini. Kemudian untuk konversi adalah 60%. Biaya konversinya 60% dari 650 untuk yang tetap menjadi WIP. Ini adalah 650. Berarti dikalikan 650 adalah ketemunya 390 sehingga totalnya untuk jumlah konversi di sini adalah 19.890. Kemudian terkait dengan bahan baku, nah ini yang diterima dari departemen persiapan atau departemen sebelumnya. Untuk persediaan awal ini sudah ada di buku 1. Kemudian masuk dalam proses bulan ini bisa Anda ambilkan dari yang HPP persiapan di minggu sebelumnya kemarin. Nah, ini angkanya masuk ke sini sehingga totalnya sekian. Total ini tambah ini ketemu 1.177.398.529. Kemudian untuk produk ekuivalennya ini kita masukkan 20.150 sehingga ketemu biaya bahan baku per unitnya adalah 58.431, sekian. Kemudian untuk tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung itu dari persediaan awal itu adalah ada di buku 1 363.420. Kemudian masuk proses bulan ini kita masuk di alokasinya. Di alokasinya itu yang sudah kita buat alokasinya adalah 32. 32 berarti kita masuk di alokasinya ini 32. 32 itu dari mana? Itu dari ini tenaga kerja yang ada di sini. Tenaga kerja ini 3 ini ditotal jadi 1. Ditotal jadi 1 sehingga ketemunya adalah 32. Nah, 32 ini kita masukkan ke ring spinning di sini. Nah, ini totalnya berapa? Ketemu sekian dibagi biaya konversi. Konversinya adalah 19.890 sehingga untuk tenaga kerja ketemu biaya per unitnya adalah 1.663, sekian 864 ini. Kemudian untuk overhead pabrik awalnya adalah 2.494.050 yang ada di dalam buku 1. Kemudian untuk masuk bulan ini Anda bisa ambilkan pada alokasi 207. 207 dari mana? Ini kaitannya dengan 291 totalnya. Kemudian untuk memudahkan perhitungan dikurangi bahan baku di sini adalah 51. Kemudian tenaga kerja yang kita total barusan dari ketiganya ini itu ketemu 32 sehingga sisanya sudah masuk ke FOH. Berarti sisanya adalah 207. 207 masuk ke sini 207. Sehingga totalnya kalau kita total adalah 209 dibagi konversinya adalah 19.890 sehingga ketemu biaya overhead pabrik per unitnya adalah 10.544. Nah, ini kita total antara bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik, total cost per unitnya adalah 70.640. Nah, untuk ditransfer ke gudang berarti kan yang dari sini 19.500, kemudian dikalikan cost per unitnya adalah total tadi 76.40.
Nah, itu dikalikan ketemu total 1.377.000.000 ini yang ditransfer ke gudang. Ke gudang artinya menjadi barang jadi untuk benang tenun. Kemudian yang masih ngendon di departemen ring spinning ini adalah WIP akhir. WIP akhir berarti ada 650 kilo dikalikan terkait dengan WIP akhir ini untuk bahan baku. Bahan baku di sini adalah ini 58 mestinya ya, 58. Di sini bukan 55 tapi 58 4. Saya ganti saja 58 431 431,689. Nah, akan tampak angkanya adalah ini. Kemudian untuk konversi tenaga kerja langsung itu adalah 650, konversinya adalah 60%. Kalikan 1663. Ini kalau kita bulatkan 1664. Nah, ini kalau kita total ketemunya adalah 648.900. Kemudian berikutnya terkait dengan biaya konversi untuk biaya overhead pabrik, yaitu 650 kalikan 60% kalikan di sini mestinya adalah sebesar 10,5440874 ini. Nah, ketemunya adalah 4.112.501. Nah, ketiganya ini kita totalnya adalah terkait dengan harga pokok produksi WIP akhir, kita masukkan di sini ke 1143 adalah 42.741,999. Nah, total untuk biaya produksi yang diperhitungkan di ring spinning ini adalah kita totalkan saja ini ya, sebesar 1.420.000.000. Nah, ini untuk HPP ring spinning. Nah, kalau ini sudah selesai, tugas Anda berikutnya sebenarnya ini masih ada terkait dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya bagaimana? Nah, ini berarti ini terkait dengan yang masuk ke gudang barang jadi. Ini berarti harus ditransfer ke gudang barang jadi. Berarti jurnalnya adalah masuk ke 1141, debitnya, kreditnya adalah 52222. Ya. Kemudian ini masuk ke WIP akhir dari ring spinning. Berarti masuknya ke 1143, kreditnya ya ini berarti 52222. Nih. Sehingga hasil akhir nanti 0 karena tertransfer ke barang jadi dan ke transfer ke WIP. Nah, ini kaitannya dengan jurnal eliminasi. Terkait dengan jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian sebenarnya ada beberapa yang harus Anda jurnal. Yang pertama terkait dengan alokasi. Yang pertama ya, terkait dengan alokasi. Jadi ini dari seksi listrik dialokasikan ke departemen persiapan, ke ring spinning, ke administrasi, ke pemasaran. Nah, ini perlu dijurnal sendiri. Kemudian bengkel, ini 51 juta. Ini juga harus dijurnal ke persiapan, ring spinning, administrasi, dan pemasaran. Kemudian umum pabrik angka 66 ini juga harus dijurnal ke persiapan dan ring spinning. Ini jurnal sendiri. Kemudian jurnal kedua dari seksi persiapan yang minggu lalu sudah Anda kerjakan. Yang pertama pindah ke ring spinning angka ini. Nah, ini jurnalnya bagaimana? Berarti kan masuk ke bagian ring spinning, berarti 5222.82 debitnya, kreditnya masuk ke 5221 ini titik 81, angkanya adalah sebesar ini. Kemudian yang kedua ini masih masuk ke WIP nya 1142, berarti debitnya adalah 1142, kreditnya masuk ke 5221.81 sehingga saldo akhirnya 0. Jadi angka ini sudah terdistribusikan menjadi 2, ini ke ring spinning, ini ke bagian WIP seksi persiapan. Kemudian bagian ring spinning sama juga, berarti angka yang ini masuk ke bagian gudang, berarti masuknya ke
barang jadi atau persediaan benang tenun, itu nomor kode 1141 debitnya, kreditnya di 5222 ini. Kemudian yang bawah ini masuk ke WIP akhir dari persediaan ring spinning ini, berarti masuknya di 1143. Kemudian HPP nya ini dinolkan, jadi akhirnya jadi 0. Kemudian jurnal penyesuaian yang keempat yaitu masuk ke barang jadi. Nah, di barang jadi, di buku besar barang jadi itu adalah 1141. Selain masuk dari ring spinning juga ada secara kredit di sini. Nah, kreditnya adalah barang yang dijual. Barang yang dijual Anda totalkan semua unit atau kilogram yang dijual, mulai dari faktur pertama sampai faktur yang terakhirnya. Ketemu berapa kilo, dikalikan cost of product atau biaya per unitnya dari ring spinning tadi. Biaya per unitnya adalah 70.640. Itu masuknya di buku besar di sebelah sini, sebelah kredit. Sehingga nilainya berapa? Ketemu persediaan akhir untuk benang tenun. Ini dikurangi unit yang terjual, ketemu di sini. Sehingga jurnalnya adalah 5101 itu untuk HPP, harga pokok penjualan ya. Kemudian kreditnya masuk dari ini 1141 kreditnya sebesar angka yang Anda hitung di sini. Nah, ini untuk jurnal penyesuaian. Kemudian untuk tugas hari ini Anda bisa mencoba mengerjakan neraca lajur. Neraca lajurnya bagaimana? Nah, kalau itu sudah semua terkait dengan jurnal adjustment, nah masing-masing saldo yang ada di buku besar itu Anda pindahkan ke neraca saldonya di sini. Ya, ini Anda pindahkan saldonya, katakanlah kas saldo akhirnya berapa, pindahkan ke sini semuanya. Yang debit di debit, yang kredit di kredit. Kemudian kalau sudah Anda totalnya ketemu berapa. Harusnya ini adalah imbang. Karena apa? Karena pada saat sebelum adanya transaksi, neraca awal sudah imbang. Setiap transaksi, setiap jurnal, debit dan kreditnya mestinya saldonya harus sama. Sehingga ditambahi atau dikurangi dengan angka yang sama, hasil akhir adalah sama. Debit dan kreditnya mesti imbang juga. Silahkan mencoba mengerjakan di sini, di neraca lajurnya. Ini akan kita cross check minggu depan. Selamat mengerjakan.